أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi
kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengadab kamu dengan adab yang pedih. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Surat Al-Fat, surat ke-48, ayat 16 dan 17. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minal zalimin wa na'udzubika minal fasiqin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang sejuk ini kita bersama-sama masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan dari bangun tidur kita sampai kita tidur kembali, mudah-mudahan bagi orang-orang yang beriman takwa, kesemuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita sebagai seorang guru, baik sebagai seorang wali murid, bapak dan ibu, baik kita sebagai pelajar, baik kita sebagai petani, baik kita sebagai TNI, baik kita sebagai presiden atau warga bumi, apabila beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman takwa serta beramal soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuknya, kehidupan hasanah fid dunya dan hasanah di akhirat nanti, dan terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kita bertafaqquh fiddin, memperdalam agama, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, berhaqqa jihadih, kita akan mampu membedakan mana jalan-jalan yang al-haq yang harus kita ikuti dan mana jalan-jalan yang al-batil yang harus kita hindari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan diri kita
keluarga besar kita dan umat ini dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Marilah kita simak penjelasan surat Al-Fat ayat 16. Ayat ini seakan-akan menguji isi hati dan kemauan orang-orang munafik Arab Badui dengan memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar mengatakan bahwa jika mereka benar-benar ingin bergabung dengan barisan kaum muslimin, maka mereka akan diajak memerangi orang-orang yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka diharuskan untuk memerangi musuh-musuh itu, kecuali kalau mereka menyerah dan memeluk agama Islam. Mudah-mudahan umat yang hatinya masih mati, yang sulit untuk diberi peringatan karena mereka masih tertutup hatinya, mudah-mudahan kita doakan mereka semuanya, Allah membuka hatinya sehingga dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan doa kita kepada seluruh umat yang hatinya masih sakit, yang apabila dia bicara masih dusta, yang apabila dia berjanji masih diingkari, yang dia diberi amanah kemudian dia berkhianat, kita doakan mereka, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada orang-orang Arab Badui itu dijanjikan bahwa jika mereka ikut berjihad, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan nikmatnya kepada mereka, baik berupa kemenangan dan harta rampasan, maupun di akhirat berupa surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, jika mereka menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau berjihad dan melaksanakan perintah itu, mereka akan menerima adab yang pedih di akhirat nanti. Dengan ayat ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bertaubat kepada mereka dengan menerima ajakan jihad itu. Akan tetapi, di wajah mereka tampak keingkaran dan ketakutan untuk menerima ajakan dan kesempatan bertobat itu. Maksud kaum yang mempunyai kekuatan di sini ialah orang-orang kafir Makkah, sedangkan menurut sebagian yang lain mengartikan suku Hawazin dan Bani Hanifah di Najd. Mari kita senantiasa bertafakoh fiddin, sehingga kita akan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki akidah yang mantap, dan kita belajar syariah dengan baik, kita belajar ibadah, kita belajar muamalah, dan kita belajar membaca kisah-kisah umat-umat terdahulu, sehingga kita akan mengetahui betapa pentingnya perbuatan yang benar itu, dan kemudian kita untuk menirunya dan berupaya semaksimal mungkin untuk melihat betapa buruknya perbuatan yang keji dan mungkar itu yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, yang akhirnya mendatangkan adab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jangan meniru perbuatan-perbuatan mereka yang keji dan mungkar, yang pada hakikatnya bisa merugikan diri sendiri
dan akhirnya mendaftarkan dirinya untuk disiksa di dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 17 dari surat Al-Fat diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa waktu ayat yang mengancam orang-orang yang tidak mau ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, Allahumma sholli wa sallim alaih, maka orang-orang yang lumpuh berkata, "Bagaimana dengan kami ya Rasulullah?" Sebagai jawabannya turunlah ayat ini. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa alasan-alasan yang dibolehkan bagi seseorang untuk tidak ikut berperang adalah karena buta, karena pincang, cacat jasmani atau sakit. Muqatil berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, membenarkan alasan orang-orang yang sakit untuk tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ke Hudaybiyah dengan alasan ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan dan semangat kepada orang-orang beriman bahwa barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya serta memenuhi panggilan jihad di jalannya akan diberi balasan berupa surga yang penuh kenikmatan. Sebaliknya, orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya serta tidak mau ikut berjihad bersama kaum muslimin yang lain, Allah akan mengadabnya dengan adab yang pedih. Marilah kita bersama-sama bersungguh-sungguh belajar untuk berhaqqa tilawati, kita tingkatkan berhaqqa tuqatih, kita tingkatkan untuk berhaqqa jihadi. Mari kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Mudah-mudahan dengan kita mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat ini untuk senantiasa berada di dalam kebaikan, Allah turunkan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Mudah-mudahan dengan kita bernahi mungkar, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan hati-hati kita, mudah-mudahan segala perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang ada di bumi ini hilang sama sekali, sehingga di bumi ini dihuni oleh orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bumi kita ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, surat Saba ayat 15. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta kekayaan kepada kita yang banyak, yang halal, sehingga kita bisa mendermakan untuk fisabilillah, untuk membantu orang-orang fakir dan miskin, untuk kebutuhan kita, untuk menyekolahkan anak-anak kita, untuk segala keperluan kita, untuk pergi umroh dan haji. Mudah-mudahan harta yang diberikan Allah, baik itu sandang, pangan, papan, kesemuanya sebagai wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita bersungguh-sungguh untuk berperang melawan diri kita, menundukkan nafsu kita. Ya Allah, tundukkanlah nafsu mutmainnah kami, tundukkan nafsu amarah kami, tundukkan nafsu lawamah kami, dan tundukkan nafsu sofiyah kami. Mudah-mudahan dengan adanya kita bisa menundukkan diri kita, menyayangi diri kita, mencintai diri kita, sehingga kita tahu diri kita
adalah hambanya Allah, adalah khalifatullah fil ard yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan seluruh umat yang mau merongrong negara kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala digagalkan mereka. Mudah-mudahan mereka segera kembali ke negerinya masing-masing, sehingga bumi kita ini menjadi bumi yang baik, tempat kita bersujud, tempat kita beribadah, dan di bumi ini kita dilahirkan, kita bertempat tinggal, dan di bumi ini pula kita nanti akan dibangkitkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah-langkah kita. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita menjadi generasi-generasi yang berakhlak mulia, yang berimtak dan beriptek kokoh, sehingga dia akan mampu selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Surat 41 ayat 30 sampai 54. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita dan Allah mengampunkan segala kekhilafan kita dengan kita bertaubat dan beristighfar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.